رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وثبت لساني واجعلني وجهنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Para rawuh saya jamaah Masjid Rahayu ingkang kula hormati. Wabil khusus dumateng para sesepuh, para pinisepuh, para kiai, para punya nasah kula pokto sing rasah kula mulyakaken, monggo kita lajengaken ayat 17 surat Hud. Ayat 17 surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aktharan nas la yu'minun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Afaman kana 'ala bayyinatin mir rabbih, ana ta utawi wong kana kang ana sapa wong iku 'ala bayyinatin mir rabbih ing atase bukti saking pangerane man. Wa yajluhu lan ngetut bureni hu ing man sapa syahidun saksi minhu saking Allah, wonten minhu saking Allah, wa min qablihi lan iku saking sadurunge wong, sadurunge man Kitabu Musa atau sadurunge Al-Qur'an. Kitabu Musa utawi kitabe Nabi Musa. Wa min qablihi kitabu Musa. Ay wa min qabli hadzal Qur'an. Wa min qablihi lan saking sadurunge Al-Qur'an utawi kitabipun Nabi Musa. Imaman hale dadi imam, ai dadi burhanan, pedoman, petunjuk, dados pedoman. Wa rahmatan lan dados rahmat, ya, dados rahmat. Ya, afaman kana ala burhanin min rabbihi arafa bihi sihhatad din. Ana ta wong kang ana ing atase pedoman, tondo saking pangerane ngawruhi ing sehate agama, ngawruhi ing benere agama ingkang hak. Kemudian wayat tabi'u dzalikal burhan syahidun mir rabbih, dan mengikuti
tanda itu yaitu saksi dari Tuhannya. Mengikuti bukti itu yaitu berupa saksi dari Tuhannya, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim. Jadi ada bukti kita mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti Nabi Muhammad, yaitu saksinya berasal dari Al-Qur'anul Karim. Wa yattabu dzalika burhan, bukti itu mengikuti min qabli maji'is syahid, sebelum datangnya saksi. Sebelum datangnya saksi, yaitu Al-Qur'an. Sebelum ada Al-Qur'an sudah ada saksi kebenaran Nabi Muhammad. Sebelum ada datangnya Al-Qur'an, Al-Qur'an kan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad usianya itu sudah 40 tahun. Sebelum usia 40 tahun sudah ada bukti-bukti. Sudah ada bukti-bukti. Sudah ada melihat tanda-tanda tentang kenabian Nabi Muhammad oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Nasrani, itu sudah melihat bukti-bukti tentang kenabian Nabi Muhammad. Makanya di sini yaitu min qabli maji'is syahid alladzi huwal Qur'an syahidun akhar. Bahkan sebelum adanya saksi, adanya Al-Qur'anul Karim, sudah ada saksi sebelumnya. Saksinya apa? Yaitu saksinya adalah wa huwa kitabu Musa, yaitu kitabnya Nabi Musa. Jadi seandainya Al-Qur'an tidak diturunkan, kitab sebelumnya sudah mengatakan imanlah kepada Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Disuruh untuk mengimani kepada Nabi zaman akhir, Nabi Muhammad. Jadi sebelum maji'is syahid, syahid. Sebelum datangnya saksi, ada saksi. Sebelum adanya Al-Qur'an sudah ada kitab Taurat. Maksudnya begitu. Yang merupakan yang namanya kitabnya Nabi Musa ini adalah hala kaunihi muqtada bihi fiddin. Ya, memang diikuti keadaannya kitabnya Nabi Musa atau Taurat ini sudah diikuti di dalam agama. Wasababan li husulir rahmah, dan sebab menghasilkan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu yahdi ilal haq, karena kitab tersebut adalah memberikan petunjuk kepada kebenaran fid dunya wad din, kebenaran dalam dunia dan juga dalam agama. Kaman yuridul hayatad dunya wa zinataha, seperti orang yang menginginkan kehidupan dunia dan juga perhiasan dunia. Fi annahum laisa lahum bil akhirah illan nar, maka tidak ada bagi mereka kecuali di neraka ketika mereka di akhirat. La bal bainal fariqaini tabayana bayyin, tidaklah di antara dua kelompok itu tabayana bayyinun, sudah saling menjelaskan, yaitu sebuah penjelasan. Semua sudah menjelaskan sebuah penjelasan. Falhasil
annahu ijtama'a fi tathbiti sihhati hadzal din, kesimpulannya adalah sesungguhnya telah ada beberapa bukti tentang kebenaran agama ini, bukti kebenaran agama Islam. Jadi penetapan agama Islam ini sudah ada berkumpul, yaitu 3 macam bukti. Jadi ada 3 macam. Satu buktinya adalah dalalatud dalail al-aqliyah al-yaqiniyah. Satu adalah bukti dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil rasional yang meyakinkan. Satu ya. Jadi satu dalailud dalailil aqliyatil yaqiniyati, dalil bukti dalil-dalil rasional yang meyakinkan atas sahnya, atas benarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Yang kedua, wasaniha syahadatul Quran bisihhatih, kesaksian Al-Quran tentang benarnya Nabi Muhammad. Kesaksian Al-Quran sudah banyak sekali. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, atau wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Jadi maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa dan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, atau wa innaka la'ala khuluqin azim, dan seterusnya. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menetapkan tentang kebenaran Nabi Muhammad. Jadi kalau dilihat dari bukti-bukti itu, seharusnya mereka tidak boleh menolak, tidak boleh menolak tentang kenabian Nabi Muhammad, harus percaya. Terus ditambah lagi satu bukti, wasalisuha syahadatut Taurat bisihhatih, kesaksian kitab Taurat tentang kebenaran Nabi Muhammad. Jadi dalam kitab Taurat sudah jelas nabinya, bagaimana wajahnya, bagaimana sifatnya, bagaimana ciri-cirinya, terus datangnya itu nanti ada bukti-bukti apa saja. Jadi sudah ada di dalam kitab Taurat. Di atasnya nanti dinaungi oleh awan, ya, itu disaksikan oleh pendeta. Dalam kitab Taurat nanti kamu akan menemukan seseorang nabi nanti akan dinaungi oleh awan. Nah, pendeta itu ketika melihat, oh iya ini berarti iki, nah, harusnya orangnya ini yang jadi nabi, ya. Berasal dari golongan mana, keturunan apa, itu sudah ada disebutkan dalam kitab Taurat. Tapi ternyata ya mereka ada yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Ada yang mengimani sebagian, tidak mengimani sebagian. Maksudnya Al-Quran tidak semuanya dibenarkan, ada yang diimani, ada yang tidak diimani. Percaya kepada malaikat juga ada yang diimani, ada yang tidak diimani. Malaikat yang tidak dipercaya yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak dipercaya karena menyampaikan wahyu. Wahyunya membenarkan Nabi Muhammad. Akhirnya orang Yahudi benci pada malaikat Jibril.
Jadi dalam surat Al-Baqarah juga ada. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Jadi sudah ada 3 macam bukti. Dalil akli, dalil nakli, ya kesimpulannya kan ngoten. Terus dalil naklinya ada 2, dalil Al-Quran, dalil kitab Taurat. Jadi ada 3 macam bukti, tapi ternyata mereka tidak percaya. Tapi ada juga yang percaya, yaitu ulaika yu'minuna bi. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong iku mau ingkang dipun sifati kelawan sifat ingkang pinuji, iku yu'minuna padha iman sapa wong-wong akeh bihi kelawan Al-Qur'an. Ay bil Qur'an. Minal ahzabi iku setengah saking sebagian golongan wong-wong kafir. Kelewatan. Wa may yakfur bihi ingkang iman kepada Al-Qur'an inggih menika teng mriki contohipun Abdullah bin Salam nggih. Iki iman kepada Al-Quran. Dan selain Abdullah bin Salam, yaitu yang disifati dengan sifat tersebut. Dan golongan ini adalah termasuk di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun orang Yahudi ataupun misalnya orang pengikut Nabi Isa, tetapi iman kepada Nabi Muhammad, maka mereka masuk surga. Wa hadzal fariq laisa lahu fil akhirah illal jannah. Jadi golongan ini masuk ke dalam surga. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Wa man lan utawi sapane wong iku yakfur kang kafir sapa man bihi kelawan Al-Qur'an minal ahzabi saking sebagian wong-wong kafir, fannaru maka utawi neraka iku mau'iduhu panggonan janjine wong ai makan wa'dihi panggonan janjine wong wa hiya lati fiha ma la yusafu min afaninil azab, yang dimana di dalamnya yang tidak bisa disifati dengan bermacam-macam azab. Rawa Sa'id bin Jubairin an Abi Musa, wis ngriwayatake sapa Sa'id bin Jubair saking Abi Musa, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, la yasma'u ibnu yahudiyyin wala nasraniyyin fala yu'minu bi illa kana min ahlin nar. Orang rongokake sapa ibnu yahudiyyin, ibnu Yahudi wala nasrani, anake wong Yahudi lan wong Nasrani, fala yu'minu bi mongko ora iman marang ingsun, ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad, illa kana min ahlin nar, kejaba wong ibnu Yahudi napa Nasrani niku termasuk min ahlin nar, saking ahline neraka. Jadi nek misale mboten iman marang Kanjeng Nabi Muhammad, wong Yahudi wong Nasrani rikala zaman Kanjeng Nabi Muhammad niku berarti termasuk min ahlin nar. Jadi wajib percaya pada Nabi Muhammad.
Qala Abu Musa, ngendika sapa Abu Musa, faqultu fi nafsi, lan ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalem awak dhewe ingsun, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqulu orang ngendika sapa Kanjeng Nabi, mithla hadza ing sepadane iki, illa 'anil Qur'ani kejaba saking Al-Qur'an. Fawajadtu mangko nemuni sapa ingsun Allah ing Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah, yaqulu dawu sapa Allah, wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'idu, barang siapa yang kafir terhadap Nabi Muhammad dari golongan-golongan orang-orang kafir, maka neraka adalah tempat janjinya Allah. Itu kata Abu Musa. Fala taku fi miryatim minhu innahul haqqu mir rabbik. Fala taku mongko aja dadi sapa sira fi miryatim minhu saking fi miryatin ing dalam keragu-raguan minhu saking Al-Qur'an. Innahu satamane Al-Qur'an innahul haqqu mir rabbik. Innahu satamane Al-Qur'an iku al-haqqu kebenaran mir rabbika saking pangerane sira. Ai fala taku fi syakkim minal Qur'an. Ojo ragu-ragu, ojo dadi wong sing ragu-ragu saking Al-Qur'an. Tidak boleh ragu-ragu. Innahul haqqu mir rabbik, sesungguhnya Al-Qur'an adalah dari Tuhanmu. Nazala bihi Jibrila, yang diturunkan kepada malaikat Jibril. Ataupun maknanya adalah fala taku fi syakkim min anna masira man kafara bil Qur'an annar. Janganlah kamu ragu-ragu di dalam sebuah pernyataan bahwasanya tempatnya orang kafir terhadap Al-Qur'an adalah neraka. Ya, jadi orang yang tidak percaya pada Al-Qur'an dihukumi kafir, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Anna hadzal wa'da huwa tsabit. Sesungguhnya janji ini adalah tetap. Mimman yuribuka fi dinika, dari orang yang meragukanmu dalam agamamu, wa dunyaga, dan juga duniamu. Jadi di sini yang diajak bicara atau khitabnya adalah Nabi Muhammad. Tetapi yang diinginkan adalah selain Nabi Muhammad. Yang diajak bicara Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud adalah selain Nabi Muhammad. Yang diinginkan adalah selain Nabi Muhammad. Jangan ragu-ragu di dalam kamu jangan jadi orang yang ragu-ragu terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Nah, ini yang Allah berbicara pada Nabi Muhammad, tetapi yang diinginkan adalah selain Nabi Muhammad. Kita juga ini termasuk jangan ragu-ragu terhadap Al-Qur'an. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi intinya tidak ragu-ragu. Intinya adalah benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kita tidak boleh ragu-ragu, tapi kita pemahaman terhadap Al-Qur'annya tetap dari para ulama. Sebab ini dhewe wis niki boten saged mikir-mikir Al-Qur'an. Jenengan kita sedaya bingung. Iki kaya ning Al-Qur'an kaya ngene, tapi kenyataane ngeten, awake bingung.
sing penerapanipun wis pasrah marang para ulama mawon. Contohipun misalnya ning Al-Qur'an kok ana potong tangan, pripun? Ya wallahu alam. Wis penerapane ulama mawon nggih. Ingkang saged ngenggok-ngenggokke, maksud boten ngenggok-ngenggokke, sing nerapke sing bener. Ingkang pripun niku para ulama. Jadi jangan sampai kita pun kemudian ngarani para ulama, kemudian ulamane ora sesuai Al-Qur'an, ya itu ampun ngarani. Karena kalau kita lihat kan awal di antara asal seseorang itu kemudian menjadi orang yang keras di dalam beragama, ya karena mereka melihat dalam Al-Quran ada ayat tentang begini, ayat begini, hukum-hukumnya A, B, C, D sudah jelas, tapi kok kenyataannya kok tidak ada di dalam masyarakat. Kan ngoten toh, asal-muasalnya ngoten. Akhirnya kemudian memiliki semangat jihad, ya 200% semangat jihadnya, kemudian akhirnya mengharuskan adanya penerapan yang ada di dalam Al-Quran, tapi mereka tidak paham cara menerapkannya, sehingga terjadilah namanya kemudian tidak sesuai dengan masyarakat, jadi tidak sesuai dengan fakta. Misalnya pun awet dhewe niku negara Pancasila, ya. Kemudian mereka membanding-bandingkan, pilih Al-Quran apa pilih Pancasila, pilih Gusti Allah apa pilih Prabowo. Membanding-bandingkan ngoten. Ini perbandingannya jauh, Gusti Allah karo Prabowo. Ya, ini wong langsung otaknya sudah kecuci kan, ya orang pilih Gusti Allah ngopo milih Prabowo. Misalnya pun ngoten, ya pilih Al-Quran. Al-Quran iki wahyu Gusti Allah, Pancasila gawene menungso. Apa awake dhewe arep percaya karo gaweane menungso. Ini yang akhirnya pikirannya dados kudu kaya ngapunten dalam tanda petik radikal, nggih. Nggih, menawi jenengan radikalem. Radikalem. Ini amargi tenggen Al-Quran ngoten niku. Misalnya pun innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa sa'una fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa'u minal ardh. Orang yang menyerang Allah ataupun menyerang Rasulullah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, kemudian wa yas'auna fil ardi fasada, membuat kerusakan di muka bumi. Satu, ayyuqtalu, harus dibunuh, ayusallabu, disalib, atau qata'idihim, atau dipotong-potong tangannya, warjuluhum min khilafin, dan juga kakinya min khilafin, dengan bergantian, dengan silang. Ngeten kan hukum Al-Quran. Terus menawi ngeten iki terus pripun? Wis pokoke sami'na wa ata'na kalian para ulama, awake dhewe mboten ngertos. Kinen-kinen cocok mboten niku manut ulama. Nggih, aja dibanding-bandingke meneh. Pilih ulama apa pilih Kanjeng Nabi? Pilih ulama apa pilih Al-Qur'an? Ya ulama mengikuti ulama sama dengan mengikuti Kanjeng Nabi. Pilih ulama mengikuti Al-Qur'anul Karim. Sing ingkang tabakhur fil ulum, ingkang mendalam di dalam ilmu-ilmunya. Kata ya. Amarga ade mboten ngertos asbabun nuzule pripun, siyaqul kalame pripun, arah kalame Gusti Allah niku pripun maksudipun.
Jadi apakah ini adalah bisa diterapkan ataukah tidak, sesuai dengan iklim Indonesia apakah tidak. Ya. Jadi manut marang para ulama. Walakin aktsaran nasi la yu'minun. Walakin aktsaran nas, dan tetapi ne oke-oke menungso iku la yu'minuna ora padha iman kabeh. Bidzalika imma likhtilali afkarihim wa imma li'inadihim. Ada kalanya karena pikiran mereka kosong, dan ada kalanya mereka menentang kepada Al-Quran, menentang kepada kebenaran. Jadi ternyata Al-Quran sudah mensurvei tentang apakah orang itu bersyukur ataukah tidak. Al-Quran sudah mensurvei. Yang kedua, apakah orang itu kebanyakan beriman ataukah tidak. Ternyata Al-Quran sudah menyebutkan. Nah, survei Al-Quran sebelum jauh hari sebelum adanya banyaknya manusia di muka bumi ini. Surveinya semenjak zaman dahulu ketika turunnya Al-Quran sudah disurvei. Yang satu tentang kebanyakan orang tidak bersyukur. Al-Quran sudah mensurvei, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba yang bersyukur, hambaku yang bersyukur. Sudah disurvei. Saat ini buktine pripun? Ya pun ketinggal piyambak gitu. Kata-katanya pun boten sami syukur. Terus kaping kalih, walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman. Ini survei Al-Quran. Kebanyakan manusia tidak beriman. Terus pripun? Sekarang kan dakwahipun teng pundi-pundi. Saiki kathah wong sing iman. Zaman biyen kerudungan gur nyantel tok, zaman mbah-mbahe awake dhewe kerudung segitiga terus dicantel ketok, napa-napane ketok kabeh. Lah niki lebih rapi. Kerudunge nganti tutupan kabeh. Malah sing ketok mripate tok misalipun. Iki kan wong-wong saiki lebih beriman. Nah, misalipun ngoten. Ya iya pancen sing nut mripate ketok, sing mripate ketok tok nggih ya kathah. Tapi sing wedhule ketok ya kathah. Ya, sing wedhule ketok ya kathah gitu. Yang bupati juga banyak, buka paha tinggi-tinggi, kathah. Bapak-bapak niku mripate boten merem niku, melek terus. Nek ana bupati. Jadi walakin aktsaran nasi la yu'minun. Tenggene Al-Quran malih wonten walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Oke menungso ya ora padha ngerti ya. Tidak mengerti. Mangke ningali konteksipun tenggene apa ayatipun. Teng mriki konteksipun nggih la yu'minun nggih boten mempercayai marang Al-Quran, boten mempercayai marang Nabi Muhammad. Nyatane kata sing piantun ingkang menghina Nabi Muhammad nggih kata. Para orientalis mengatakan Nabi Muhammad hiperseks nggih. Kata. Karena istrinya banyak, berarti Nabi Muhammad adalah termasuk tinggi
hiperseks itu kata orang orientalis. Jadi nyatanya banyak yang berkata semacam itu. Jadi menghina Nabi Muhammad. Zaman dahulu ketika Nabi Muhammad saja banyak yang tidak beriman. Karena berasal dari keturunan yang tidak keturunannya mereka, akhirnya tidak beriman. Karena khawatir kekuasaan mereka hilang, akhirnya tidak beriman. Jadi zaman Nabi Muhammad sudah melihat 3 dalil saja. Dalil akliyah, al-yaqiniyah, dalil saking Al-Quran, saking kitab Taurat, sudah ada dalil 3 dalil. Tapi tidak beriman pada Nabi Muhammad juga banyak. Napa malih sakniki tambah adoh orang ningali Kanjeng Nabi Muhammad. Napa malih. Jadi misalnya ada orang yang dulunya beriman kemudian tidak beriman, ya wajar. Zaman biyen wae wonten napa malih zaman saiki. Wonten disebutkan ada seseorang yang ya lumayan agak viral. Ya hafal Quran, hafal Quran. Tapi ternyata ya ngendikane ngomongnya nyeleneh, seorang putri ya. Yang berasal dari nek mboten sekalian itu dari Bandung, Jawa Barat. Ini sampun hafal Quran, tapi omongannya mboten ngertos, nyeleneh ya, tentang Nabi Muhammad. Ya, itu juga ya ada. Jadi ada yang mentertawakan, ada yang menyepelekan. Dulu juga ada kartun tentang Nabi Muhammad dijelek-jelekan seperti anjing dan sebagainya. Itu ya banyak. Ya sesungguhnya hal itu adalah sudah ada pada zaman dahulu yang buktinya ada 3 jelas nyata di depan mata tetapi tidak mengimaninya. Ya apalagi sekarang yang jauh sekali dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yuraduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Waman adzlamu tawi sapane wong azlamu kang zalim sapa man mimman saking wong iftara kang gawe-gawe sapa man alallahi ngatasé Gusti Allah kadziban ing kebohongan, yaitu dengan menasabkan menyandarkan sesuatu kepada Allah yang tidak layak untuk Allah, seperti ucapan mereka terhadap berhala-berhala. Sesungguhnya berhala-berhala itu adalah yaitu yang bisa menyampaikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh kebohongan orang terhadap Allah. Bahwasanya berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat, perantaraan syafaat kepada Allah. Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Jadi wasilahnya adalah berhala. Ini yang dikatakan oleh orang Wahabi tentang haramnya wasilah. Orang kafir itu membuat wasilah kepada Allah melalui berhala. Jadi nyembah berhala sebagai wasilah mendapatkan pertolongan saking Gusti Allah. Maka wasilah itu diharamkan oleh mereka dengan dalil ini. Padahal wasilahnya kita bukan berhala. Wasilahnya kita adalah misalnya amal soleh kita. Ya Allah, dengan amal soleh saya, yaitu setiap Senin Kamis saya berpuasa terus,
Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Itu salah satu contoh. Ya Allah, dengan kemuliaan nabimu, dengan keramatnya wali-walimu, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami. Itu juga wasilah. Nah, wasilahnya kita itu wasilah yang masyru', yang sudah disyariatkan, yang sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Adam berwasilah kepada Nabi Muhammad agar diampuni dosanya. Kan ngoten niku. Jadi wasilahnya kita wasilah yang dibenarkan. Tapi wasilahnya orang kafir adalah wasilahnya kepada berhala. Maka di sini tidak boleh termasuk membuat kebohongan kepada Allah. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka semuanya adalah orang-orang yang membuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'raduna 'ala rabbihim. Diketokake ing atase pangerane wong-wong oke. Napa disuwanke nggih marang pangerane Gusti Allah. Maksudnya diperlihatkan, ditampakkan kejelekan mereka. Tadhharu bihi fadihatuhum yusaquna ilal amakin al-mu'iddah lil hisab, yang mereka dibawa kepada tempat yang disediakan untuk hisab was-su'al dan pertanyaan. Wa yaqulul ashhad, wa yaqulan ngucap sapa al-asyhadu pira-pira saksi. Saksine sapa malaikat-malaikat yang menjaga amal-amal mereka di dunia, yang menulis amal-amal mereka di dunia, dan nabi-nabi semuanya ketika diperlihatkan amal-amal mereka semuanya. Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Mereka semuanya adalah orang-orang yang berbohong kepada Tuhan mereka. Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Kadzabu 'ala rabbihim. Jadi mereka semuanya adalah orang-orang yang berbohong kepada Tuhan mereka dengan membuat-buat sesuatu tentang Allah. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Ala elingo la'natullahu ta'ala la'nane Gusti Allah iku 'ala zalimin, atase wong-wong kang zalim. La'nate Gusti Allah ing atase wong-wong kang zalim, yaitu yang tetap di dalam kekufuran adalah merupakan orang-orang yang zalim. Tetap dalam kesesatan adalah orang-orang yang zalim. Jadi innahum fil hal al mal'ununa min indillah. Sesungguhnya mereka keadaannya adalah dilaknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang apa, yang zalim ini, yaitu yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berpaling dari, yang menutupi jalannya Allah, yamna'una minad din al-haq. Wa yabghunaha 'iwaja, lan padha nyupri sapa alladzina ha ing sabilillah, iwajan hale bengkong, yang mencari jalan Allah, yang jalan Allah itu jalan yang tidak lurus atau jalan yang bengkok. Wahum bil akhirati hum kafirun. Mereka semuanya di akhirat adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Yudha'afu lahumul 'adzab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Masih panjang. Wallahu a'lam bishawab.